Keluarga pasti ada ayah, ibu, dan anak. Itulah yang dinamakan keluarga yang bahagia dan lengkap. Dan tentu saja peran ayah adalah sebagai pelindung istri dan juga anak-anaknya, bukan? Nah, di film ini justru seorang ayah dengan kejam dan bejat tega mengurung dan melakukan hal yang tidak senonoh kepada putrinya sendiri selama 20 tahun sampai putrinya sendiri melahirkan banyak anak dari ayahnya sendiri. Film ini sendiri diambil dari kisah nyata yang berjudul Girl in the Basement. Jika kalian belum menonton film ini, saya sarankan agar kalian menonton film ini terlebih dahulu. Karena di video ini penuh dengan spoiler. Oke, langsung saja kita putar videonya. Di awal film terlihat satu keluarga sedang menikmati makan malam. Sarah pun meminta izin kepada ibu dan ayahnya agar ia bisa pergi ke pesta bersama teman-temannya. Well, I'm gonna be late. For what? Party. Mom said I could go like 2 weeks ago. Namun Don yang merupakan ayahnya tidak mengizinkannya, meskipun Amy yang merupakan kakaknya menawarkan diri untuk mengantarkan Sarah pergi ke pesta. Amy, stay out of it. You're not going. That's final. Dengan rasa kecewa, Sarah meninggalkan meja makan dan pergi ke kamar. Sarah akhirnya pergi diam-diam bersama pacarnya Chris, yang sudah menunggunya di seberang jalan. Merasa khawatir, ibunya mencoba untuk melihat keadaan Sarah. Come on, babe. I know you're... Don pun datang dan membuka paksa pintu kamar Sarah dengan kunci cadangan. Mereka pun kaget, ternyata Sarah tidak ada di kamar dengan jendela yang terbuka lebar. Don pun memutuskan untuk menunggu Sarah, namun karena keasikan Sarah pun lupa untuk pulang pada malam itu. Pagi harinya Don yang sedang menunggu melihat Sarah diantar pulang oleh Chris. Melihat hal itu, Don pun marah dan terjadilah pertengkaran. Untungnya Irene datang dan melerai keduanya. Hey, what's going on here? He's crazy. Amy dan Irene yang khawatir terhadap Sarah datang untuk menghibur Sarah. Sarah pun menceritakan jika ia sudah berusia 18 tahun, ia akan pergi berkeliling dunia bersama Chris. Sialnya, Don mendengar percakapan mereka dan merencanakan rencana jahatnya. Sotoy. Ketika mereka belum menyadarinya, Don pun merencanakan untuk mengurung Sarah. Dan di saat Amy dan Irene pergi, Don berpura-pura meminta bantuan Sarah untuk membawa barang ke basement. Kemudian Don mengunci Sarah dan membuat ruangan menjadi kedap suara. Dengan begitu tak ada yang bisa mendengarnya walaupun Sarah berteriak minta tolong. Sarah benar-benar terjebak di dalam ruangan itu tanpa ada kesempatan untuk melarikan diri. Don memang sangat kejam. Don mengurung Sarah agar Sarah mau menuruti segala perintahnya. Sarah juga bisa makan jika hanya Don mengizinkannya. Selain mengurungnya, Don juga dengan tega meruda paksa anaknya dengan tanpa belas kasih. Sungguh aksi yang keji ya guys.
Waras nggak nih orang? Aduh, 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 aduh. Iren yang cemas Sarah pergi tanpa izin akhirnya melaporkannya ke pihak kepolisian. Namun pihak kepolisian menjelaskan jika Sarah sudah berusia 18 tahun, Sarah sudah bebas pergi kemanapun yang ia suka. Sehingga pihak kepolisian tidak bisa berbuat banyak. 7 hari sudah Sarah terkurung di ruang bawah tanah. Selama itu juga ia sering mendapat kekerasan fisik dari Don. Seketika ia teringat kenangan bersama Chris. Keesokan harinya Chris datang untuk menemui Don dan menanyakan kabar dari Sarah. Namun Don berbohong dan mengatakan bahwa Sarah pergi bersama Steve. Chris yang percaya dengan kebohongan Don akhirnya pergi dengan rasa kecewa terhadap Sarah. Di hari ulang tahunnya, Don datang dan memberikan gaun merah dan menyuruh Sarah untuk memakainya. Don juga mengatakan bahwa Sarah harus memakainya saat Don datang menemuinya. Keesokan harinya, saat Don mengunjungi Sarah di bawah tanah, Sarah sudah mempersiapkan senjata darurat, namun sayangnya usahanya gagal. Dengan biadab, Don kembali memperkosa Sarah. Bajingan bangsat. Tak terasa setahun sudah Sarah terkurung di ruang bawah tanah. Sarah pun terlihat hamil dan siap untuk melahirkan. Sarah mencoba belajar untuk melahirkan tanpa bantuan medis sama sekali. Akhirnya Sarah melahirkan bayi perempuan yang diberi nama Mary. Mary? 4 tahun berlalu saat Don mendapat kenaikan gaji, So, Iren private mencoba investigator. untuk membujuk Don agar kembali mencari Waste any more money. Sarah yang hilang secara tiba-tiba. Namun Don have a daughter, menolaknya right? dengan keras. Don pun membelikan sebuah TV untuk Mary dan Sarah yang sedang mengandung anak kedua mereka. It's a television. 7 tahun berlalu, Sarah pun kini sudah memiliki 2 orang anak, yang anak keduanya diberi nama Michael. Sarah pun menceritakan sebuah dongeng yang ternyata cerita itu adalah kisah nyata dirinya sendiri. Di sini terlihat Chris kembali datang ke rumah Sarah. Chris pun bertemu dengan Amy dan menanyakan kabar tentang Sarah. Namun Amy mengatakan bahwa ia tidak tahu keadaan Sarah saat ini. Chris bercerita beberapa tahun silam ia pernah datang ke sini untuk menanyakan keadaan Amy kepada Don. Namun Don mengatakan bahwa Sarah pergi dengan seseorang bernama Steve. Namun Amy mengatakan jika Sarah tidak mempunyai teman yang bernama Steve, sehingga mereka berdua curiga Don melakukan sesuatu terhadap Sarah. I don't know. Like, maybe he hit her. I don't know. Malam harinya, Amy dan Iren menanyakan kepada Don mengapa Don membohongi Chris tentang Steve. Namun jawaban dari Don tidak membuat Amy dan Iren puas, sehingga terjadilah pertengkaran. Stop it! Stop it! I am gonna hire. Iren yang kesal membanting vas bunga yang ada di meja dan pergi. Don yang belum selesai mencoba mengejar Iren. Oh, what the hell, Reedy? The hell? Reedy? Sehingga Don tak sengaja meninggalkan kunci yang selalu ia bawa selama ini. Amy pun mengambil kunci itu dan mencoba memeriksa basement yang selama ini terkunci rapat. Saat Amy sedang memeriksa ruangan itu, tiba-tiba Don turun dan memergoki Amy sedang berada di sana.
Don pun marah dan mengusir Amy keluar dari ruang bawah tanah. Di sini terlihat Sarah sedang mengandung anak ketiga dan siap melahirkan. Anak ketiganya pun lahir dan Sarah menamakan anaknya dengan nama Thomas. Sarah pun membujuk Don agar membawa Thomas ke atas. Don pun akhirnya mengiyakan dan membawa Thomas ke atas dan menaruh Thomas di depan pintu. Irene pun menemukan Thomas di depan pintu bersama surat yang ditulis Don bahwa anak itu adalah anak Sarah dan Sarah menginginkan agar Irene merawatnya. Namun saat Irene membawa Thomas ke dalam, Don menemukan satu surat yang ditulis oleh Sarah bahwa Sarah sedang dikurung di ruang bawah tanah. Don pun marah dan melemparkan surat itu kepada Sarah. Beberapa tahun berlalu, Mary sudah terlihat beranjak remaja, sedangkan Sarah sedang mengandung anak keempat dari Don. Udah anak keempat aja ya. Don, sadar, pingsan, atau Mary yang terlihat cantik membuat Don melihat Mary dengan tidak biasa. Sarah pun dengan sigap memperingatkan Don agar tidak menyentuh Mary. 17 tahun sudah Sarah terkurung di ruang bawah tanah. Thomas, anak ketiga Sarah yang dirawat oleh Irene, sudah terlihat sangat besar. Sore itu terlihat hujan deras mengguyur kota itu, sehingga rembesannya menetes jatuh di samping Mary yang sedang belajar. Sarah yang mengetahui itu kebocoran dari air hujan mencoba untuk membongkar atap basement. Sarah pun berencana untuk kabur melewati lubang yang sudah ia buat. Sarah pun menyalakan senter seperti membuat isyarat. Tetangganya yang sedang berjalan melewati halaman depan rumah Don melihat adanya cahaya yang kedap-kedip. Sayangnya tetangga itu malah memberitahukannya kepada Don bahwa ada cahaya di halaman rumahnya. Don pun marah dan akhirnya memukuli Sarah hingga akhirnya Sarah keguguran. Aduh, nggak tega saya lihat adegan yang ini. Don pun menguburkan anak keempat mereka di belakang rumah. 18 tahun berlalu. Don pun mencoba membatasi anak-anak Sarah dengan mengatakan Thomas sudah besar dan akan bermain sepak bola dan baseball, sehingga membuat Mary dan Michael merasa iri dan meminta Don agar mereka bisa keluar seperti Thomas. Namun Don mengatakan tidak bisa. Sebelum Sarah bersikap baik, sehingga membuat Mary dan Michael terprovokasi dan marah kepada Sarah. Menyalahkan, menyudutkan Sarah, membuat Sarah sedikit depresi dan menghancurkan semua barang yang ada di ruangan itu. Melihat hal itu, Mary dan Michael merasa menyesal dan mulai membereskan dan merapikan barang yang ada di ruangan itu, serta meminta maaf kepada Sarah. Sedih banget guys saya lihat adegan ini. Ketika Don kembali dan hanya membawakan sedikit makanan, Sarah bertanya kenapa hanya membawa sedikit makanan. Namun Don malah mengatakan hal yang menyakiti Sarah, sehingga membuat Michael marah dan memukuli Don. Michael terlihat sangat emosi karena sebelumnya Sarah sudah menceritakan kepada Michael dan Mary apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka. Sarah pun mencoba untuk menenangkan Michael
dan Don pun akhirnya pergi meninggalkan mereka. Di tahun berikutnya, Don pun dipecat dari pekerjaannya, sehingga membuat sedikit pertengkaran antara Irene dan Don. Don yang kesulitan mendapatkan pekerjaan baru dan mulai kewalahan menghidupi kehidupan Sarah dan anak-anaknya, membuat rencana baru, rencana yang cukup jahat untuk membunuh mereka semua. Don, astagfirullahaladzim. Ini orang atau binatang sih? Don pun mulai melakukan aksinya dengan mencoba memasukkan asap mobil ke dalam ruangan bawah tanah dengan menggunakan selang yang sudah dihubungkan dengan knalpot mobilnya. Namun aksi itu terpergok oleh Thomas sehingga Don mengurungkan niatnya untuk membunuh Sarah dan anak-anaknya. Akibat dari asap mobil yang masuk ke ruangan itu, Mary pun terjatuh. Mary yang mempunyai riwayat asma pun terjatuh dikarenakan sesak napas. Namun kali ini sesak napas Mary terlihat sangat parah, hingga membuat Michael dan Sarah khawatir. Don pun akhirnya datang, dan Sarah meminta agar Don membawa Mary ke rumah sakit. Namun Don menolaknya. Setelah lama berdebat, Sarah memohon dan membujuk Don dengan memanggil nama ayah kepada Don. Dad! Please! I just want to be with her, please! Hingga akhirnya Don mau membawa Mary ke rumah sakit. Dengan syarat Michael tetap dikurung sebagai jaminan. Sesampainya di atas, Sarah sempat termenung melihat keadaan rumahnya yang sudah 20 tahun Sarah tidak melihatnya. Sesampainya di rumah sakit, Mary langsung ditangani tim dokter. Sempat mengalami kritis, namun Mary akhirnya berhasil keluar dari masa kritisnya. Got her. Dokter pun memberikan kertas kepada Sarah agar Sarah mengisi identitas dari Mary dan mengisi riwayat medisnya. Namun Don merebutnya. Mencoba mengelabui Don, Sarah pun meminta izin kepada Don agar ia bisa pergi ke toilet. Namun Don tak mengizinkannya. Sarah pun tak kehilangan akal dan menumpahkan air minum ke formulir yang sedang Don tulis. Hingga akhirnya Don meminta kembali formulir yang baru. Lagi menunggu Don mengambil formulir baru, Sarah pun mencoba menghampiri dokter. Don yang mulai menyadarinya mencoba memanggil dan mengejar Sarah. Terlambat bagi Don, Sarah pun memberikan kode meminta pertolongan. Don pun berbalik dan petugas rumah sakit mengejar dan menangkap Don. Polisi pun mengeluarkan Michael dari ruang bawah tanah. Thomas dan Irene terperangah kaget melihat kejadian ini. Beberapa hari kemudian terlihat Mary, Michael, dan Thomas sedang bermain bola bersama. Diawasi Irene, Amy, dan Sarah. Datanglah Chris untuk menemui Sarah. Mereka pun pergi berbincang. Dan Chris mencoba untuk meminta maaf karena tidak bisa menemukan Sarah selama 20 tahun terakhir. Chris pun memberikan helm berwarna pink yang sudah ia simpan selama bertahun-tahun. Film ini pun berakhir dengan Chris dan Sarah hidup bahagia bersama dengan anak-anak mereka. Jika kalian menyukai video ini, tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya.
Thank you.